Nah, niatnya kan tadi melerai. Tidak ada niat untuk memukul. Nah, cuman karena namanya emosional, manusiawi, kalau dipukul otomatis dipukul balik kan gitu, Pak. Nah, inilah sebenarnya yang dikonstruksikan oleh penyidik, penyelidik, penuntut umum. Nah, sehingga seharusnya persoalan-persoalan itu apabila tidak menimbulkan yang fatal, misalkan cacat atau kematian. Nah, inilah peran daripada penegak hukum harus memberikan win-win solution. Win-win solution itu bisa melakukan restoratif justice antara kedua belah pihak, bisa berdamai. Legal Talks Talk FM. Kupas tuntas isu hukum terkini. Update bersama Yayasan Bantuan Hukum Nayotama Reswara Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Star FM di Jalan AMD Lama Penyambungan. Pagi Madinah pagi, selamat pagi semuanya pendengar setia kita, sahabat Star FM. Di hari ini kita ada satu program baru yang mungkin sahabat Star FM, dan ini bakal terdengar baru walaupun yang konteksnya itu nanti nggak baru-baru banget ya. Udah sering banget kita bahas mungkin ya. Sahabat Star FM, di hari ini kita ada program Legal Talk Star FM bersama yayasan. Kita ada perbincangan tentang hukum nanti bersama Yayasan Bantuan Hukum Nayotama Reswara Cabang Mandailing Natal. Dan di studio sahabat Star FM seperti biasa kita menghadirkan narasumber karena ini kita dialog ya, dialog interaktif, talk show bersama narasumber kita hari ini di 1 jam ya, sampai jam 11 nanti mungkin kita bakal bahas, kita bakal kupas tuntas isu hukum terkini. Dan ini sangat bermanfaat juga buat kita sahabat Star FM, buat kamu di luar sana pendengar setia kita yang mungkin ada keluh kesah, ada pertanyaan seputar hukum, nanti bisa di drop aja di live kita di TikTok di Radio Stat 102,6 FM, atau boleh nanti di SMS ada, di chat aja di 081291721177. Dan hari ini kita bakal mengulas tentang tema peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum di Mandailing Natal. Ini mungkin agak-agak ya kita sering banget mungkin membahas tentang hukum, tapi masih ada hal-hal yang kurang kita pahami gitu ya di hukum ini. Dan sahabat Star FM, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa banget bersama Bapak Dr. Jontison Pelawi MH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bapak, ini kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kita kali pertama ya Pak untuk ngadain talk show ini ya Pak ya. Benar. Dan selamat datang juga di Radio Star FM di studio yang ya beginilah Pak, apa adanya ya Pak. Ya, terima kasih banyak juga Pak sudah hadir hari ini. Dan seperti yang Ismi bilang tadi, perkenalkan Pak, saya Ismi, salah satu penyiar Radio Star FM yang mungkin hari ini bakal berbincang dengan Bapak ya Pak. Benar. Bapak, kita belum tahu nih tentang Yayasan Bantuan Hukum Nayotama ini, karena ini kita juga baru dengar dan baru saja kita bekerja sama gitu ya Pak ya. Mungkin pendengar di luar sana juga belum terlalu kenal gitu, atau mungkin sudah kenal tapi tidak tahu mendalam tentang yayasan ini. Pak, boleh dikenalkan dulu kepada kita, dan boleh Pak perkenalan dulu untuk Bapak sendiri. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dr. Jontison Pelawi MH. Saya selaku pembina di Yayasan Bantuan Hukum Nayotama Reswara. Yayasan ini bergerak dari bidang hukum, baik pendampingan hukum maupun secara di luar dari pengadilan kita berbicara tentang penyuluhan hukum, baik sosialisasi hukum ke masyarakat. Nah, di sini dibentuk YBH itu 2024 bulan 11, dan di sini tujuan kita YBH ini
bagaimana YBH ini dapat berpartisipasi langsung ke masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami permasalahan-permasalahan hukum. Nah, ini agak mungkin yang sering terjerat-jerat hukum nih, yang bingung-bingung nanti bisa bergabung dengan kita juga ya Pak ya, untuk saling tanya-tanya gitu ya Pak ya. Benar. Kalau saya lihat ini cabang Mandailing Natal, apa emang ada cabang lain Pak? Benar, di YBH Nayota Mareswara ini ada 3 cabang. Satu di Kota Medan, kemudian di Kabupaten Karo, dan yang ketiga di Tarutung, dan ini yang keempat. Oh, ini yang keempat. Ya. Oh iya, luar biasa sekali ya. Ternyata ada 4 cabang, dan mungkin sahabat Sarafam juga yang ada di sekitaran cabang-cabangnya Yayasan Bantuan Hukum Nayotama ini bisa mungkin mendatangi, bisa untuk konsultasi gitu ya Pak ya. Benar. Terkait dengan tema kita hari ini Pak, kita juga mungkin penasaran gitu kan terkait dengan lembaga bantuan hukum ini sebenarnya seperti apa gitu, apakah memang akan membantu atau seperti apa sebenarnya tugas utama dari lembaga bantuan hukum di sistem penegakan hukum di Indonesia dan khususnya di Mandailing Natal itu seperti apa Pak? Jadi YBH ini dibentuk untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Concernnya di situ. Karena kita lihat banyak permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi baik kalangan menengah ke atas maupun ke bawah. Nah, menjadi persoalan di sini apakah hak-hak daripada masyarakat atau warga negara untuk mendapatkan perlindungan, kemudian pelayanan hukum itu terpenuhi tidak? Nah, kita kan lihat yang sampai saat ini yang banyak yang mendapatkan pelayanan hukum itu kan orang yang menengah ke atas ya. Jadi kira-kira yang punya duit lah ya. Jadi pertanyaannya yang tidak punya duit bagaimana ini? Nah, apakah akan terjerat hukum atau gimana gitu? Karena hukum itu tidak mandang orang punya duit atau tidak punya duit. Hukum itu apabila dilanggar maka dikenakan sanksi, baik yang tidak punya uang ataupun yang punya uang. Yang jadi persoalan yang tidak punya uang atau yang kurang mampu, bagaimana perlindungan dan pelayanan haknya yang diberikan kepada negara untuk memberikan efektivitas penegakan hukum. Nah, LBH ini kan concernnya di masyarakat yang kurang mampu. Nah, pada saat masyarakat yang kurang mampu terjerat permasalahan hukum, nah di sini kita memberikan pelayanan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai ke pengadilan. Disinilah ya tugas LBH untuk mendampingi proses-proses dari tingkat-tingkat yang akan dilaluinya sampai putusan pengadilan. Ya, itu bakal dikawal sampai akhir ya Pak? Benar. Nah, kita mengawalnya itu sampai tahap pengadilan dan kita itu tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan meminta atau memungut biaya. Oh iya, berarti itu tanpa biaya ya Pak? Tanpa biaya. Nah, itulah tugas di Yayasan Bantuan Hukum, dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, di mana pasal 3 Undang-Undang itu memerintahkan yayasan atau organisasi bantuan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum kepada warga negara yang kurang mampu dan menciptakan bagaimana peradilan penegakan hukum itu berjalan efektif dan efisien. Gitu. Harapannya sih seperti itu ya Pak, biar jangan ada dia yang berduit, dia yang menang di kasus ini gitu ya. Padahal kita nggak tahu kebenarannya di mana gitu Pak. Nah, dalam di masyarakat itu kan ada yang menyatakan yang punya uang pasti dia menang. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, yang nggak punya uang ya pasti terbelakang gitu. Dan yang nggak punya uang pasti kalah. Kemudian yang punya uang pasti difasilitasi, yang tidak punya uang tidak difasilitasi. Nah, ini asumsi ataupun yang dibangun di masyarakat ini seperti itu harus betul-betul kita edukasi bahwasanya seluruh warga negara sama haknya di hadapan hukum. Terus karena memang LBH ini bisa membantu mereka yang kurang mampu untuk menegakkan hukum itu. Gimana Bapak mengklasifikasikan seseorang yang tidak mampu ketika mereka butuh bantuan? Apakah mereka harus ada persyaratan atau apa yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan hukum ini Pak?
Ya, jadi syarat-syarat yang kami bolehkan untuk memberikan pendampingan itu pertama kami meminta bahwasanya memang ada keterangan yang tidak mampu dari kepala desa atau lurah yang mengatakan bahwasanya memang yang bersangkutan tidak mampu. Nah, di situ kami memegang syarat untuk melakukan pendampingan. Nah, ketidakmampuan ini banyak ya di kasus-kasus yang terjadi. Misalkan dia melakukan kejahatan, kemudian dia wajib hukumnya untuk didampingi, ya kan. Tapi ya karena kondisi keuangannya atau segala macam ketidakpahamannya tentang proses hukum, dia mengikuti aja bagaimana proses yang dijalankan oleh penyidik dari kepolisian, ya kan. Nah, di sinilah peran LBH untuk menyampaikan juga bahwa semua warga negara yang menghadapi permasalahan hukum berhak meminta pendampingan hukum, berhak meminta pendampingan hukum, dan semua institusi memberikan haknya itu. Misalkan di kepolisian itu ada namanya layanan yang ditunjuk oleh kepolisian, dibentuk oleh kepolisian untuk mendampingi para tersangka yang pasal yang akan dikenakan ke tersangka itu maksimal 5 tahun ke atas. Nah, maksimal 5 tahun ke atas itu wajib hukumnya untuk didampingi. Nah, di situ polisi memberikan ada namanya pelayanan bantuan hukum di kepolisian itu untuk menunjuk secara otomatis advokatnya atau pengacara atau konsultan hukum yang sudah ditunjuk oleh penyidik. Tapi ada juga yang tidak di bawah 5 tahun itu kepolisian itu tidak menunjuk, tidak memberikan. Tapi kan warga negara ini walaupun dia dihukum maksimal 1 tahun dia kan takut. Ya kan. Jadi bagaimana agar dia tidak takut menghadapi proses hukum itu? Nah, dia berhak meminta pendampingan. Tapi biasanya kan Pak, kalau di bawah 5 tahun itu masuknya dia ke restoratif justice gitu. Ya, itu restoratif justice tetap itu didampingin atau gimana Pak? Iya. Jadi dalam penerapan penegakan hukum itu tidak ada batas masa hukuman ya. Masa hukuman itu tidak menjadi syarat wajib atau tidak. Tapi yang menjadi wajib untuk diberikan pelayanan oleh negara itu 5 tahun ke atas. Tapi kalau 5 tahun ke bawah dia boleh meminta pendampingan dari luar, daripada luar kepolisian, misalkan yayasan bantuan hukum. Nah, yayasan bantuan hukum itulah yang nanti mendampingi dia. Terkait restoratif justice ini kan kebijakan masing-masing institusi untuk menyelesaikan permasalahan di luar daripada pengadilan. Bagaimana antara para pelapor dan terlapor bisa damai. Nah, kalaupun didampingi oleh penegak lembaga bantuan hukum itu lebih efektif agar komunikasi antara pelapor dan terlapor bisa lebih terbangun gitu. Karena kan badan bantuan hukum ini kan sifatnya kan tidak ada intervensi ya, tidak ada yang mengintervensi dari manapun. Jadi dia independen gitu. Iya, benar-benar. Jadi nggak ada yang pihak yang memihak gitu. Iya, independen. Dia netral ya. Jadi bisa dibilang sangat adil gitu. Iya, karena memang itu tujuannya kita itu memberikan bagaimana hukum itu bisa berjalan efektif. Sehingga hasil daripada penegakan hukum itu win-win solution ya. Iya, win-win solution ya. Pada kalau misalnya kita nanya lagi nih Pak, gimana sih lembaga bantuan hukum ini bisa mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien itu? Karena memang seperti yang kita tahu juga, seperti tema kita juga gitu ya, peran dari lembaga bantuan hukum ini untuk mewujudkan efektivitas hukum terkhusus di daerah kita di Mandailing Natal ini Pak. Ya, dari bahasa efektif itu kan bagaimana keberhasilan itu terwujudkan, kan itu dia kan. Jadi LBH ini bukan hanya di dalam lingkup pengadilan ataupun lingkup institusi penegakan hukum, tapi di luar daripada itu juga LBH ini berperan aktif. Nah, dalam mengefektifkan hukum itu tidak hanya bagaimana proses peradilan itu
efektif dan efisien saja, maka dikatakan hukum itu efektif. Hukum itu efektif dikatakan apabila baik dalam proses pra penegakan hukum sampai pasca penegakan hukumnya itu berjalan efektif. Nah, dalam pra, di sini LBH melakukan sosialisasi, penyuluhan. Nah, itu bagaimana masyarakat itu paham nih, sadar hukum. Apabila melakukan suatu peristiwa pidana, maka sanksinya akan sanksi pidana. Kemudian apabila memiliki permasalahan hubungan perdata, hukum perdata, maka aturan-aturan hak-hak yang memang harus diberikan kepada para pihak, baik penggugat apa haknya dan tergugat apa haknya, harus dipahami itu kalau berbicara perdata karena sifatnya kan privat. Nah, kalau berbicara daripada peradilan, bagaimana peradilan itu efektif? Nah, itu LBH itu bagaimana mewujudkan agar terciptanya peradilan yang efektif itu dengan memberikan pelayanan baik daripada tingkat kepolisian untuk memastikan apakah dia itu memang benar-benar sudah sesuai syarat hukum ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di dalam tahap penuntutan, apakah dia sudah memang memenuhi syaratnya itu sebagai terdakwa, dan sampai di tahap pengadilan apakah dia sudah memenuhi syarat-syaratnya sehingga dia dijatuhkan sebagai narapidana. Jadi Pak, kita juga terima pertanyaan ya Pak dari pendengar, tapi mungkin kita jeda dulu nih. Kita coba tampung beberapa pertanyaan yang mungkin sahabat Star FM pengen bertanya gitu ya. Ada hal yang pengen ditanyakan, boleh di chat aja sahabat Star FM di nomor telepon kita di 0812-9172-1177. Bisa ditanyakan aja perihal hukum yang mungkin pengen kamu tanyakan, yang mungkin kurang tahu atau pengen kamu tanyakan lebih dalam gitu ya. Ada yang telepon, kira-kira kalau telepon gimana Pak? Kita coba angkat ya Pak ya. Kita tadinya mau jeda dulu, kita coba sapa dulu. Selamat pagi, halo. Ya, pagi Mbak Ismi. Iya, dengan siapa di mana ini Pak? Bayomenek. Bayomenek di seputaran mana nih Pak? Di seputaran Pakaran Sigatal, Pak. Oh ya, di seputaran Pakaran Sigatal. Kita hari ini bahas tentang peran lembaga bantuan hukum nih Pak. Ada pertanyaan kira-kira terkait dengan hukum Pak yang bisa ditanyakan ke narasumber Pak? Ya, ada. Tapi mau cerita sedikit boleh kan? Oh, asalkan jangan sampai sore ceritanya ya Pak ya. Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Ya. Untuk Bapak siapa tadi Pak? Ada Pak John Tison. John Tison. Oh, John Tison. Iya. Begini Pak. Oh, dulu pernah kan abang nih melerai orang berantem lah ya. Iya. Pemisah. Jadi yang dipisah ini nonjok abang saya. Ya kan dia memecah nggak mau lah dia bang ditonjok kan. Udah dipisahnya. Ditonjoknya pula. Nah, jadi orang ini yang ditonjok punya kawan aparat hukum lah. Langsung ditelepon. Langsung datang. Nah, malah abang saya yang dituduh yang salah Pak. Gimana itu caranya Pak? Ya. Tapi udah selesai ceritanya ini kan. Kami bayar dulu. Bayar dulu ya. Nggak adil rasanya Pak. Iya. Ya, jadi gini Pak. Itu ya Mbak ya. Oke. Langsung kita jawab ya Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak John, mungkin ada kebingungan dari kasus ini Pak. Iya, jadi itu kasus penganiayaan lah kita bilang, pasal 170 Kitab Undang Hukum Pidana ya kan. Ada penganiayaan yang dapat mengakibatkan luka-luka ya kan. Jadi kasusnya itu begitu Pak. Kalau memang ada penganiayaan, maka yang menjadi
bukti dikatakan penganiayaan itu pasti ada bukti luka ya kan, atau ada cacat atau luka memar yang dibuktikan melalui visum et repertum namanya ya kan. Visum ini dikeluarkan oleh dokter ya, dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh negara. Nah, jadi apabila terpenuhinya syarat bukti itu, maka ada luka, kemudian ada pengakuan daripada si terlapor, kemudian ada bukti surat, itulah visum et repertum tadi, maka untuk pasal 170 sudah terpenuhi. Nah, ini kan yang menjadi problem ini Pak, mengkonstruksi hukum niat daripada si pelaku tadi. Nah, niatnya kan tadi melerai. Tidak ada niat untuk memukul. Nah, cuman karena namanya emosional, manusiawi, kalau dipukul otomatis dipukul balik kan gitu Pak. Nah, inilah sebenarnya yang dikonstruksikan oleh penyidik, penyelidik, penuntut umum. Nah, sehingga seharusnya persoalan-persoalan itu apabila tidak menimbulkan yang fatal, misalkan cacat atau kematian. Nah, inilah peran daripada penegak hukum harus memberikan win-win solution. Win-win solution itu bisa melakukan restoratif justice antara kedua belah pihak, bisa berdamai. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan oleh hukum Pak. Untuk tujuan hukum itu kan sebenarnya bagaimana hukum itu bisa bermanfaat, bisa adil. Nah, kalau hanya mengandalkan agar bahwasanya undang-undang itu sudah dipenuhi, kemudian si pelaku dihukum, bukan itu tujuan hukum. Tujuan hukum itu bukan memenjarakan sebanyak-banyaknya orang. Nah, tujuan hukum itu kan bagaimana warga negara itu tertib, damai, dan dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Tapi kalau memang kondisinya tadi sudah dibilang dia dikatakan salah, kemudian harus dibayar. Nah, itu dua persepsi yang berbeda. Kalau namanya sudah dibayar Pak, itu bukan hukum. Bukan hukum itu. Berbicara hukum tidak ada bayar membayar. Itu sudah berbicara penegak hukumnya. Nah, kalau berbicara penegak hukum sudah berbicara perilaku. Kalau perilaku ini konteksnya agak harus banyak baca lah kan Pak, banyak baca apa dibilang ya kitab sucinya lah ya. Kalau di agama Nasrani dia membaca Alkitab. Nah, itu kan berbicara hati nurani, kemudian berbicara etika ya Pak. Kalau berbicara bayar atau enggak bayar. Kalau hukum ya seharusnya dia bisa menerapkan restoratif justice, dan kalaupun memang dibilang dia bersalah, berarti penyidik itu menetapkan tersangka karena terpenuhinya lah dua alat bukti. Yang pasti menetapkan orang tersangka harus ada dua alat bukti. Ya, kalau gitu kita lihat di sekitaran kita kadang kayak gitu ya kan Pak. Tiba-tiba bayar, tiba-tiba kalau udah bayar udah selesai gitu. Tapi kan dalam konteks hukum nggak seperti itu sebenarnya ya Pak. Tidak. Kalau hukum itu tidak ada menyatakan solusi itu bayar. Tapi bagaimana kedua belah pihak menyepakati, kesepakatannya apakah bayar, itu berbeda. Oh, itu tergantung kesepakatan lagi ya Pak. Kesepakatan para pihak. Misalkan si terlapor ingin membayar semua kerugian yang ditimbulkan atas tindakannya, mungkin biaya rumah sakit, biaya dia berapa hari tak kerja. Nah, kemudian si korban merasa ternormalkan lah kerugiannya, maka bisa jadi itu menjadi kesepakatan kan. Iya. Tapi kalau dari kasus tadi Pak, itu kan dia hanya untuk melerai gitu, tapi karena dia juga memaksa untuk membalas, itu juga tetap masuk terkena hukum gitu ya? Masuk. Itu maka sudut pandangnya itu ke mana? Seharusnya kan kalau sudut pandang penyidik itu kan bukan hanya undang-undang. Kalau undang-undang berarti penyidik atau penegak hukum corong undang-undang. Kan hukum itu bukan hanya biar undang-undang itu berjalan, tapi bagaimana masyarakat itu mendapatkan manfaat dari undang-undang. Itu merasa adil. Iya,
harus adil. Nah, adil itu kan bisa aja diambil dari win-win solution. Apakah membayar ganti rugi, kemudian apakah ada adat yang harus diselesaikan, misalkan untuk biar dia tidak kaget, atau upah-upah bahasanya kalau di masyarakat adat kita kan. Oke. Karena ini sudah putus teleponnya ya. Semoga menjawab ya pertanyaan Bapak tadi ya. Dan mungkin nanti sahabat Star FM kita bakal balik lagi di program kita hari ini di Legal Talks Star FM bersama Bapak John Tyson. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Karena masih ada beberapa waktu lagi, kita akan balik setelah jeda pariwara berikut ini.